Tunas Arta Mandiri membutuhkan lowongan 50 petugas pembina anggota. PT BPR Tunas Arta Jaya atau Bank Taja membutuhkan 10 lowongan marketing. Rumah Sakit Islam Aisyah Nganjuk membutuhkan dokter umum, dokter gigi, radiologi, rekam medis dan kesehatan masyarakat. Klinik Mata EDC Warujayeng membutuhkan apoteker, perawat, dan marketing. Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Pendidikan Republik Indonesia serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebagai ucapan selamat datang di Pendopo Kabupaten Nganjuk pada rangkaian acara Millennial Job Fair di Kabupaten Nganjuk tahun yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Terimalah persembahan lagu dan tari Nganjuk yang nyawiji yang akan dipersembahkan oleh SMA Negeri 1 Kertosono. Mohon aplaus untuk lagu dan tari Nganjuk nyawiji. Dadi pepujaning ati rakyatku yo prukun mergo nyawiji ana syukur kemari pawajinawi pesona alam latah gunung wilis ana rembuyung kang nambahi atis pancen nyoto kabeh iku wis Gunung Nganjuk kondang nganti tekan muncul para nara prajurit bawa pangabdian sarana jiwa nyawiji warga Nganjuk bersatu iku pancen dadi tradisi nyawiji jok dimen raputra anggo kersaning Gusti rukunan sing sejati. Tekan negeri para nara prajurit bawa pangabdian sarana jiwa lan raga warga Nganjuk enom lan tuwa kabeh bersatu pancen dadi tradisi
iku pancen dadi tradisi, kerukunan sing sejati nyawiji 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 nyawiji. Mohon aplaus sekali lagi untuk lagu dan tari Nganjuk Nyawiji. Disampaikan terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita awali seluruh rangkaian acara pada kesempatan yang berbahagia ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia bersama. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Nganjuk, Bapak Haji Novi Rahman Hidayat SOS MM. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. Yang kami hormati Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ataupun yang mewakili Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Nganjuk, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro di sekitar Kabupaten Nganjuk. Kami sampaikan selamat datang kepada Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blitar. Yang kami hormati pula Kepala SMA SMK Negeri Swasta se-Kabupaten Nganjuk, Ketua Bursa Kerja Khusus SMK se-Kabupaten Nganjuk, peserta job fair serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di Pendopo Kabupaten Nganjuk dalam rangkaian acara Millennial Job Fair di Kabupaten Nganjuk tahun 2019. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati,
Mengawali acara ini, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan demi kelancaran acara pada kesempatan ini kita awali dengan doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Parwito. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kami pandu dengan agama Islam dan yang beragama lain untuk mohon dengan hormat mengamininya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam semesta, hanya kepadamu kami memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun. Kami berlindung dari segala kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya mohon dengan ridho, rahmat dan karunia-Mu pada hari ini mengadakan penyelenggaraan Millennial Job Fair tahun 2019 hanya dengan petunjuk-Mu semata. Kami memohon semoga dalam acara Millennial Job Fair pemerintah Kabupaten Nganjuk, salah satu tujuan dari pembangunan ketenaga kerjaan adalah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Kiranya dapat mengurangi pengangguran dengan harapan mampu mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara langsung untuk mengisi lowongan antar kerja lokal AKL, langsung mengisi lowongan antar kerja antar daerah AKAD, antar kerja antar negara AKAN, sehingga kebutuhan keduanya bisa terpenuhi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 dengan harapan keadaan aman, lancar, tertib dan sehat. Ya Allah, jadikanlah Kabupaten Nganjuk tercinta ini dengan pembangunan kenikmatan bisa langgeng, kondusif, aman, tetap tegak dan teguhnya menjadikan daerah baldatun thayyibatun warabul ghafur, dengan diimplementasikan Nganjuk nyawiji dengan dalih bangun desa nata kutha. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang merubah masa dan keadaan, rubahlah keadaan kami pada keadaan yang lebih baik. Selamatkan kami dan agama kami, serta jangan Engkau cabut iman kami sewaktu akan mati, dan jangan Engkau kuasakan pemimpin-pemimpin kami di atas kami yang tidak takut kepada Engkau serta tidak ada rasa kasih sayang kepada kami. Bentangkanlah atasku perlindungan dari rahmat-Mu dan anugerahilah dari pertolongan-Mu dan segala pengampunan-Mu dari dosa-dosa. Ampunilah kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih waghfir lana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama tayangan prestasi dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro. Di dinas kami terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang lainnya. Bidang penta atau penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial,
bidang koperasi, dan bidang usaha mikro. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja dilandasi dengan keseriusan dan ketekunan, tentunya akan membuahkan hasil yang bagus. Prestasi-prestasi yang kita peroleh di masing-masing bidang. Di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, Ibu, saya mau tanya, berapa tenaga kerja di kurun 3 bulan terakhir ini yang ditempatkan di Kabupaten Nganjuk? Sekitar 1.966 Pak. Di industri Kabupaten Nganjuk. Terus untuk yang PMI yang kita kirim ke luar negeri? Sekitar 200-an Pak. 200-an. Terkait dengan penumbuhan wirausaha baru? Dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di kita, pertumbuhannya 40%. Pertumbuhannya 40%. Sedangkan untuk pengiriman transmigrasi? Kita mendapat kuota dari provinsi sekitar 3 KK Bapak. 2 KK Gembungan, 1 KK Pengeran. Bidang koperasi, saya ingin tahu terkait dengan program kegiatan yang bisa mengungkit perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk. Terima kasih terkait dengan program kerja bidang koperasi. Dalam hal ini harapan kami ini masih ada koperasi ini sekitar 565 koperasi dari sejumlah koperasi 873 perpendataan, dan sampai dengan saat ini masih ada sejumlah 308 koperasi yang dinyatakan sehat. 2020 kami bertekad untuk mengadakan Koperasi Award di Kabupaten Nganjuk. Bidang hubungan industrial di tahun 2019 berapa kali ada demo? Oke, terima kasih. Untuk tahun 2019 ada demo dari PT Kapasari, itu pun bukan kaitannya dengan ketenaga kerja. Dan cuma sekali. Sedangkan untuk perselisihan? Perselisihan kita ada 2 kali kemarin, tapi alhamdulillah sudah diselesaikan di luar pengadilan. Bidang usaha mikro, tagline kami, produk UM setara dengan produk pabrikan. Mas Kanang, saya ingin tahu berapa usaha mikro yang sudah OSS? Untuk saat ini berkisar 6.300 OSS. Sedangkan produk usaha mikro yang sudah masuk di pasar modern? Ada 11 pelaku usaha mikro. 11 pelaku usaha mikro dari ratusan produk. Pada bulan Agustus kita mendapatkan juara pertama Pak, kategori Eco Green untuk UM Adikarya yang diterimakan Ibu Khofifah Gubernur, itu tingkat provinsi Jawa Timur. Sedangkan penghargaan yang lain? Pada bulan September kemarin, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mendapatkan penghargaan dari ICSB International Housing for Small Business dengan kategori Sinar. Pencapaian prestasi dari masing-masing bidang tidak lepas dari daya dukung sekretariat. September ini penerapan kita cukup bagus dan kita di ranking 7 dari dinas-dinas yang ada. Lalu terkait dengan monitoring, Mas Wanto? Ya, terima kasih terkait dengan monitoring, kita sudah laksanakan dengan baik. Dari hasil monitoring sementara di tahun kedua dari program evaluasi kita yakin Pak, pada saat akhir tahun capaian kita baik di level kerja utama maupun di kerja individu bisa akan tercapai. Dan dalam kesempatan ini pula perlu saya sampaikan, untuk pendanaan kita tidak hanya terlalu di APBD, tapi kita berupaya untuk mendapatkan pendanaan luar APBD. Kemarin kita juga dapat di akun fisik Pak untuk kegiatan di bidang koperasi usaha mikro hampir 50 juta. Kemudian dari DPHCAT ada anggaran sekitar 1,2 M. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas dari Pak Bupati. SPJ alhamdulillah di teman-teman juga sudah sesuai dengan tata kelola yang ada, yang kemudian akhirnya bisa mencapai tujuan besar dari teman-teman OPD yang ada di Kabupaten Nganjuk. Harapan kami di 2020 akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplausnya untuk Kabupaten Nganjuk.
Mohon aplausnya sekali lagi untuk Kabupaten Nganjuk. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk kepada Bapak Dr. Andes Agus Frihanedi MSI, disilahkan. Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Millennial Job Fair di Pendopo Kabupaten Nganjuk tanggal 12-13 Oktober 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Nganjuk, yang terhormat Bapak Kasubdit Sarana dan Prasarana Kementerian Pendidikan, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk, yang kami hormati Bapak Ibu Asisten Inspektur Kepala Badan dan Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili, seluruh pimpinan perusahaan peserta Millennial Job Fair tahun 2019 atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, Negeri Swasta seluruh Kabupaten Nganjuk, serta Bapak Ibu Ketua BKK di wilayah Kabupaten Nganjuk, hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya melaporkan kegiatan Millennial Job Fair yang berlangsung tanggal 12 sampai 13 Oktober 2019 bertempat di Pendopo Kabupaten Nganjuk dengan tema Semangat Generasi Milenial dalam Mengisi Kesempatan Kerja. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019. DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2019. Maksud dan tujuan penyelenggaraan memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilannya. Mengurangi angka pengangguran melalui percepatan penempatan tenaga kerja. 3. Membantu perusahaan atau pengguna tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas profesional sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pelaksanaan kegiatan Millennial Job Fair diselenggarakan selama 2 hari, bertempat di Pendopo, Kabupaten Nganjuk, diikuti 58 pemberi kerja, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Nganjuk, dengan jumlah lowongan yang semula kami publikasikan 3.799 ini naik menjadi 3.915 lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan dalam kegiatan Millennial Job Fair ini
terdiri dari banyak posisi, di antaranya operator produksi, marketing, electrical atau maintenance, supervisor, driver, quality control, analis, bahkan dari dunia kesehatan ada lowongan untuk dokter umum, dokter gigi, radiologi, apoteker, dan lainnya. Pengunjung kegiatan job fair ini kami targetkan sebanyak 4.000 sampai 5.000 orang. Berbagai lulusan baik itu dari SMK, SMA maupun diploma dan sarjana. Perlu kami laporkan pula pada kesempatan ini untuk menambahkan semaraknya kegiatan ini, kami menghadirkan pameran produk usaha mikro yang nantinya dapat memberikan gambaran bahwa bekerja tidak hanya untuk perusahaan atau orang lain, namun juga kita harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sebagai wirausaha baru. Dan hal ini merupakan pendukung kuat Tri Cita Bakti, program Bapak Bupati pada prioritas kemandirian ekonomi. Selain itu, kami berkolaborasi dengan SMK Negeri Swata seluruh Kabupaten Nganjuk untuk menampilkan pameran produk hasil karya siswa serta tampilan seni atau pentas seni yang mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam non-stop selama berlangsungnya Millennial Job Fair. Beban pembiayaan, biaya penyelenggaraan dibebankan kepada DPA SKPD tahun anggaran 2019 Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro. Bapak Bupati yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pula perkenanlah kami menyampaikan beberapa capaian, diantaranya bidang penempatan tenaga kerja. Di kurun 3 bulan terakhir ini, kami bisa menempatkan sebanyak 1.966 orang pada sektor usaha yang ada di Kabupaten Nganjuk dan luar Nganjuk. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nganjuk 2,64 itu di Januari 2019. Dan ini lebih baik capaian ini di bawah provinsi tingkat pengangguran terbuka 4,67, bahkan nasional 5,3. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan bahwa tanggal 6 Agustus kami menerima penghargaan dalam lomba UM berprestasi sebagai juara 1 Jawa Timur kategori Go Green. Pada 12 September tahun 2019, Dinas kami menerima penghargaan International Council for Small Business Indonesia Presidential Award kategori Policy Maker. Kepada seluruh perusahaan, lembaga, kami mohon kerjasamanya untuk dapat menyampaikan kepada dinas kami terkait dengan hasil rekrutmen yang telah dilaksanakan melalui job fair ini melalui email dinas kami. Dengan terselenggaranya kegiatan Millennial Job Fair, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya, dan seluruh perusahaan atau lembaga yang berpartisipasi mendukung penuh kegiatan ini, penggiat media sosial yang memviralkan kegiatan Millennial Job Fair, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Demikianlah laporan kami. Mohon berkenan Bapak Bupati untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Millennial Job Fair di Kabupaten Nganjuk tahun 2019.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang pada kesempatan yang berbahagia ini dihadiri oleh Bapak Dr. Andes Haryono MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk. Saya bicaranya harus pelan-pelan Bapak, takut keliru. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di wilayah seluruh Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati pula Bapak Ibu pejabat fungsional dan struktural di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati para direktur dan pimpinan perusahaan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya yang sangat saya banggakan seluruh undangan yang berpartisipasi aktif di kegiatan pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya untuk yang kesekian kalinya senantiasa patutlah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sampai dengan siang hari ini pula kita semuanya selalu diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat yang tentunya itu sangat berharga bagi kita semuanya untuk kemudian kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita semuanya. Yang berikutnya permohonan maaf Bapak Bupati yang seyogianya oleh panitia harusnya yang hadir pada siang hari ini sebagaimana dengan rencana awal kan Pak Menteri yang diundang, tetapi karena pada masa-masa sekarang ini nampaknya beliau sangat padat kegiatannya, demikian juga Pak Direktur, sehingga mohon maaf ketika kemudian para undangan yang hadir di sini, lah ini Pak Menteri di mana gitu. Sampai besok sore pun kalau mencari Pak Menteri tidak akan ketemu. Karena ibaratnya yang diundang itu kepolonya, yang datang dan hadir jangkrik uponya. Namun demikian kami sangat berharap bahwa kehadiran kami sebagai representasi dari Bapak Menteri tidak mengurangi niat semangat Bapak Ibu semuanya terhadap kegiatan yang digelar oleh seluruh key person, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, beserta seluruh stakeholder yang telah menginisiasi kegiatan pada siang hari ini sampai dengan besok, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Beberapa pesan yang dititipkan oleh Bapak Menteri untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, tentunya Bapak Menteri sangat gembira, sangat mengapresiasi atas inisiasi yang digelar ini. Pada kesempatan ini tentunya ini menjadi satu show up, satu display, satu indikator keberhasilan dari organisasi aparatur pemerintah. Apakah itu Dinas Tenaga Kerja, pun demikian juga dari Dinas Pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari tata kelola proses pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk.
selama ini dari pemerintah tentunya banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak aset, banyak investasi yang sudah ditanamkan, yang sudah digulurkan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Tetapi seperti apa hasilnya? Salah satunya adalah ya kegiatan siang hari ini yang diinisiasi, yang melahirkan sebuah kegiatan Gebyar SMK, Millennial Job Fair, pameran UMKM, yang kesemua itu adalah wujud dari apa yang selama ini telah kita proses secara bersama-sama. Bapak Ibu semuanya, saya sedikit dari sudut pandang tata kelola pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Bupati. Selama ini banyak para pelaku usaha, mereka tidak punya lahan yang sangat luas, mereka tidak punya gedung yang tinggi dan megah, tetapi terhadap hasil dan pendapatannya, take home pay-nya sangat luar biasa, dan itu mampu mensejahterakan terhadap pemilik dan juga tenaga kerjanya. Kami melihat bahwa satuan organisasi, satuan pendidikan yang dibangun dan dibentuk oleh pemerintah, terutama khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan dalam hal ini, kalau kita melihat sangat luar biasa. Tenaganya sangat banyak, wilayahnya atau tanahnya sangat luas, peralatannya sangat lengkap, gurunya banyak, tetapi sesuatu hal yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat itu yang kurang. Bagaimana kemudian satuan pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan mampu menghasilkan tenaga kerja yang terampil, mampu menciptakan lulusan-lulusan tamatan-tamatan yang mampu melahirkan para pengusaha baru, melahirkan startup baru, melahirkan orang-orang yang mampu berwirausaha. Itu kelihatannya masih jarang. Ada Pak Bupati, tetapi dari populasinya masih jarang kalau kita melihat. Oleh karena itu barangkali pada kesempatan ini mari kita dorong semua aparatur pemerintah, khususnya para pengelola satuan pendidikan, apakah itu di SMK khususnya dan SMA juga, yang terpenting adalah bagaimana kemudian membangun perilaku, membangun etos kerja untuk mampu memakmurkan dirinya sendiri dan masyarakat. Melalui apa? Melalui kemampuan usaha, melalui kemampuan bekerja, melalui kemampuan upaya-upaya untuk melahirkan usaha sendiri. Itu yang barangkali perlu kita dorongkan dan kita kembangkan lebih lanjut. Satu hal yang barangkali perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati terhadap aset yang kami punya khususnya di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional pasal 15 bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada tenaga kerja itu ya Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia jumlahnya kurang lebih 14.000 Pak Bupati. Dari 14.000 satuan pendidikan, itu siswa yang kita punya lebih dari 5.200, lebih besar daripada penduduk Singapura yang hanya 5.008.000. Artinya apa? Artinya kita punya potensi dan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga wajar kalau Singapura itu majunya mudah. Kalau disetarakan dengan Indonesia, Singapura itu dipimpin oleh para ketua MKKS itu sebenarnya sudah beres. Kalau dipimpin Pak Bupati yang sekarang, Pak Bupati Nganjuk, itu Singapura pastinya lebih maju lagi Pak Bupati. Tetapi barangkali ini satu hal yang perlu kita syukuri bersama. Satu hal yang perlu kita syukuri bersama, bahwa inilah kekuatan kita, luasan wilayah, luasan area, banyaknya potensi sumber daya, ini yang perlu kita bersinergi secara bersama-sama
di semua sektor, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah, dan juga di para pemimpin kepala daerah untuk bagaimana kita bisa bersinergi secara bersama-sama mewujudkan apa yang diinisiasi oleh para penggagas. Salah satunya adalah kegiatan siang hari ini sampai dengan besok pagi dan besok sore ya Pak ya, itu. Bapak Bupati yang saya hormati, semangat pemerintah nampaknya concern ketika kemudian 5 tahun pertama fokus dan prioritas pada pembangunan infrastruktur. Pada 5 tahun ke depan nampaknya percepatan pembangunan nasional ini menjadi fokus. Oleh karena itu mari kita dukung secara bersama-sama. Upaya konkret dari pemerintah sudah diwujudkan melalui kegiatan atau program revitalisasi SMK. Revitalisasi SMK itu berprioritas pada upaya-upaya perbaikan, peningkatan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Salah satunya adalah dengan penyelarasan pendidikan kejuruan antara sekolah dan industri, Pak Bupati. Itu sudah dilakukan kurang lebih pada 2.700 SMK. Kemudian peningkatan kerjasama dan industri. Sekolah-sekolah dengan leluasa dipersilahkan untuk membuat, mendesain pembelajaran kurikulum yang ada di sekolah sesuai dengan kebutuhan industri. Harapannya adalah supaya apa? Supaya anak-anak yang kita hasilkan sesuai dengan keinginan industri itu gitu. Oleh karena itu pada siang hari ini pula kami sangat berharap bahwa tidak hanya semata-mata upaya yang kita lakukan ini hanya untuk menerima anak-anak sekolah kita dari SMA, dari SMK, tetapi partisipasi dan peran industri itu adalah untuk ikut serta involve di dalam proses pembelajaran sehingga kebutuhan industri itu bisa dihasilkan oleh satuan pendidikan. Yang berikutnya juga Bapak Bupati, sementara ini semangat pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan perusahaan-perusahaan yang aktif dan pemerhati pendidikan vokasi, menerbitkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2019 tentang insentif pajak. Barangkali ini menjadi ruang, menjadi kesempatan bagi para industri, pelaku usaha untuk lebih bisa menerima atau berpartisipasi aktif di dalam pembangunan pendidikan vokasi. Nah, kepada industri yang memberikan ruang untuk mengembangkan pendidikan vokasi, itu ada namanya super deduction tax ya. Itu adalah insentif pajak yang diberikan kepada industri yang mereka memberikan ruang, kesempatan kepada para pelaksana pendidikan untuk bisa melaksanakan praktek kerja industri, untuk bisa melaksanakan magang, untuk bisa menerima para siswa untuk bekerja di industri itu. Meskipun sampai dengan saat ini juknisnya belum digulirkan sebagai petunjuk teknis terhadap pelaksanaannya, tetapi barangkali ini menjadi angin segar untuk kita bisa bersinergi antar sektor, antar kementerian. Itu tentunya kami sangat berharap bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ketika secara sinergi kita lakukan secara bersama-sama, barangkali upaya-upaya pemerintah untuk membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur bisa segera kita ciptakan. Barangkali itu saja Bapak Ibu, khususnya Bapak Bupati yang sangat saya hormati. Sekali lagi salam dari Bapak Menteri untuk Bapak Ibu semuanya.
Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Nganjuk sekaligus pernyataan pembukaan Millennial Job Fair di Kabupaten Nganjuk tahun 2019. Kepada yang terhormat Bapak Haji Novi Rahman Hidayat SOS MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosok pun ngantuk. Dereng nggih. Sing jawabe banter tak dongakne tambah sukses. Sing yang belum punya jodoh saya doakan dapat jodoh, ya. Sing ngarep aja melu amin. Nggak boleh sing ngarep iki. Aku kok mireng mau Pak Sek buanter amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Direktur Sarana Prasarana Pendidikan, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang bisa hadir di pendopo Kabupaten Nganjuk ini, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali sambutan saya pada siang hari ini, saya mengajak semuanya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita dimudahkan dan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di pendopo Kabupaten Nganjuk. Selamat datang dan selamat mengikuti Millennial Job Fair 2019 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semuanya bersepakat bahwa sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang kompeten itu adalah kunci daripada keberhasilan kita. Kita memiliki sistem, kita memiliki teknologi, kita memiliki peraturan yang luar biasa hebatnya, tetapi kalau SDM kita, sumber daya kita, human kita tidak memiliki kualitas, semuanya itu tidak ada gunanya. Dan perlu diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk menurut data dari pemerintah provinsi, bahwa Kabupaten Nganjuk ini saat ini nomor 2 kabupaten yang menjadi tujuan investasi para investor yang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga yang ada di pusat, saya sudah menanyakan bahwa Kabupaten Nganjuk ini masuk dalam 20 besar kabupaten yang menjadi tujuan investasi investor yang ada dari luar negeri juga. Ini perubahan ini yang harus kita terus kita laksanakan, Pak. Sejak saya dilantik sampai hari ini, saya menarik 64 investor pabrik senilai kurang lebih 7 triliun. Dan serapan tenaga kerjanya dibutuhkan hampir 50.000 tenaga kerja. Ini nanti dari Bojonegoro bisa impor ke sini, ekspor ke Nganjuk. Karena saya tahu Bojonegoro ini yang diandalkan masih minyak. 2021-2022 Kabupaten Nganjuk juga akan mengeksplor minyaknya yang ada di wilayah utara. Kita salib nanti Bojonegoro berada di bawah kita nanti. Kita punya minyak, kita punya industri, kita punya kawasan industri Nganjuk atau KING, kita punya KPI, kawasan peruntukan industri, kita punya
sawah yang sangat subur dan luas. Kita memiliki potensi Selingkar Wilayah Selatan dan Kabupaten Nganjuk ditunjuk sebagai tuan rumah sekaligus ketua koordinator pembangunan Selingkar Wilayah Selatan. Ini potensi Kabupaten Nganjuk yang luar biasa. Makanya saya menargetkan Kabupaten Nganjuk dalam 4 tahun mendatang ini harus masuk dalam 10 besar kabupaten terbaik yang ada di Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, ada orang bertanya kepada saya, Pak, tolong jangan hanya memikir tentang industri, pabrik dibawa ke sini, pikirkan kesejahteraan rakyat. Loh, investor masuk ke sini ini ada dampak, impactnya apa enggak? Berdampak. Loh, yang ngomong seperti ini nggak ngerti. Padahal dampak daripada industri masuk di Kabupaten Nganjuk, baik itu melalui KING maupun KPI, ini nanti akan menyerap tenaga kerja. Coba kita hitung kalkulasi, uang yang berputar seandainya hitung-hitungan jelek-jelekan 50.000 tenaga kerja di sini dikali UMK, sudah berapa uang yang berputar? Kos-kosan semakin banyak, kontrakan semakin banyak, kebutuhan makan semakin banyak, kuliner hidup, kemudian laundry hidup, usaha jasa juga hidup, ada jasa keuangan, mungkin jasa kuliner, jasa apapun, ini semuanya hidup. Dampak daripada pertumbuhan iklim investasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini yang kita cari semuanya. Oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu saya waktu pendidikan, sekarang saya masih pendidikan Lemhanas di Jakarta, saya malam hari menemui ada 15 investor, 15 itu. Dari 15 ini 8 investor langsung menyatakan berminat investasi di Kabupaten Nganjuk. Saya kalkulasi lagi, kalau ini nanti masuk kebutuhan kita, kebutuhan tenaga kerja mereka naik dari 50.000 menjadi hampir 60.000. Kita hitung lagi nih, berapa dampak yang akan kita dapatkan. Nah, saya berharap kepada para pemuda, ada peluang yang luar biasa di sini. Di sini berjajar ada perusahaan-perusahaan, ada 50 berapa? 58 perusahaan. Dengan kebutuhan lowongan pekerjaan, ini belum industri, sudah 4.000 tenaga kerja yang dibutuhkan. Tinggal monggo, life is choice. Hidup adalah pilihan. Mau hidupnya dibikin enak, mau hidupnya dibikin tidak enak, mau ngambil kesempatan, mau tidak ambil kesempatan, tergantung dari diri kita. Oleh sebab itu, saya berharap kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pak Edi, ini kita bersinergi. SMK, SMA, kita bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja, kita bersinergi dengan yang lain, kita siapkan tenaga kerja Kabupaten Nganjuk, bahwa SMK, lulusan SMK itu harus bisa memiliki skill, kemampuan, kompetensi yang siap bekerja di seluruh Kabupaten Nganjuk. Karena bagaimanapun juga ada orang mengatakan, Pak, SMA itu sudah tanggung jawabnya provinsi. Tidak, bagi saya. Selama SMK, SMA itu berada di dalam teritorial Kabupaten Nganjuk, maka saya bertanggung jawab terhadap kualitas daripada SMK tersebut. Saya terus akan pantau, saya terus akan ikut serta membangun. Diminta, tidak diminta, saya pasti akan ikut terus intervensi untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja. Karena bagaimanapun juga mereka anak-anak Kabupaten Nganjuk. Mereka adalah kader-kader generasi muda Kabupaten Nganjuk yang kita tidak tahu di antara mereka nanti akan menjadi pemimpin nasional. Kita tidak tahu di antara para generasi muda ini akan menjadi orang-orang yang triliuner. Mungkin adik-adik pernah melihat, mungkin ada Bukalapak. Bukalapak yang memiliki itu Ahmad Zaki. Ahmad Zaki itu adalah anak Nganjuk. Asli anak Nganjuk, dan saat ini dia memiliki kekayaan kurang lebih 25 triliun dengan usia yang baru 29 tahun. Pendapatan bersih setiap bulan saya tanya dia tidak kurang dari 400 miliar.
Kira-kira lah awake dhewe penghasilan 400 miliar damel napa, Pak? Kila sing kiai wis bingung golek wayuh. Iki apa meneh lak wis kepala dinas wis bojone siji tapi siji nyang kene, siji nyang kono, siji nyang kono. Wong iki bayaran sik cupet wani golek ngalor ngidul. Takon Pak Yudi. Pak Yudi sejak menjadi kepala dinas terus asregep di Jakarta. Saya curiga, ada apa? Pak, kami mencari anggaran di pusat. Silahkan Pak, silahkan. Tapi rata mulai-mulai kalau sing kaya khawatir. Ya ini Pak, ini dampak daripada apa yang harus kita ya konangan itu karena tahu sama tahu lah gitu lah. Jadi dampak daripada era globalisasi ini saya ingin kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Kabupaten Nganjuk, saya yakinkan kepada para investor bahwa kami di sini ini terbuka. Lahan kami kawasan industri Nganjuk kami siapkan 1.600 hektar. Belum KPI-nya. Tapi ada lagi yang tanya, Pak, bagaimana sawah di Kabupaten Nganjuk, Pak? Nanti habis, Pak. Enggak. Ada lahan pangan berkelanjutan yang kami amankan. Ini ada. Jadi jangan khawatir. Kalau saya tanya kembali kepada yang bertanya, berapa luas wilayah sawah di Kabupaten Nganjuk? Duko, Pak, kathah, Pak. Lah, kathah. Padahal ada rumusan berapa lahan pangan berkelanjutan yang harus diamankan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan ini sama sekali tidak menyentuh ke situ. Masih ada spare luas 10.000 hektar lebih yang bisa dimanfaatkan untuk industri, untuk perluasan pemukiman, untuk perluasan kota. Kalau mungkin orang membuat peraturan, Pak, sawah, tanah, pekarangan tidak boleh dibuat untuk peralihan yang lain, nggak boleh untuk pemukiman, nggak boleh kayak gini. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan demografi kita? Bagaimana dengan pertumbuhan populasi? Apa ini nggak boleh tidur di bikin rumah, nggak boleh bikin pemukiman? Ya ini yang harus kita pikirkan. Makanya dalam RT RW Kabupaten Nganjuk ini ada spare ruang yang cukup luas untuk perubahan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam event yang sangat luar biasa ini, job fair, saya berharap pada para pelaku usaha manfaatkan momen ini sebaik mungkin. Manfaatkan kondisi ini sebaik mungkin karena Anda nanti akan berhadapan dalam waktu tahun depan. Sudah banyak industri yang saya sampaikan tadi berdiri di Kabupaten Nganjuk yang mereka memiliki dampak impact yang luar biasa kepada usaha Bapak Ibu semuanya. Mereka pasti butuh sepeda motor, pasti nanti BCA Finance-nya jalan. Mereka butuh mobil, pasti ininya jalan, semuanya jalan. Mereka tidak akan mungkin dong mau beli mobil dengan hanya gaji 2 juta, tidak mungkin lah. Mereka pasti akan nyicil. Akan berdampak positif yang luar biasa. Tolong ini momen yang luar biasa ini dimanfaatkan untuk jemput bola. Siapa yang tidak siap, siapa yang tidak mau bergerak, siapa yang diam saja ya sudah selesai nanti. Makanya pada mas-mas, mbak-mbak dalam bekerja tolong. Bekerja itu tidak perlu di sini pindah lagi ke sana, sama semuanya bekerja itu. Namun demikian pada para pemberi pekerja atau para pelaku usaha, saya berharap perjelas mekanisme sistem karir. Anak ini dari ini nanti kemana, dari ini kemana, enggak semuanya terus di bawah, perjelas. Perjelas juga sistem remunerasi. Gajine oleh piro, kesejahteraannya dapat berapa. Berikan mereka kepastian tentang jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan, ini berikan BPJS wajib. Karena apa? Mereka adalah harus kita ayomi. Tapi saya juga berpesan kepada para pemuda dan para pekerja, jangan sekali-kali melaksanakan tindakan-tindakan yang di luar yang kita inginkan, demo lah apapun, saya tidak mau itu.
selesaikan semuanya di dalam ruang rapat. Kalau you nggak cocok, ya sudah keluar baru, cari tempat kerja di tempat lain. Nggak usah bikin umek di tempat ini, karena ini akan berpengaruh pada stabilitas politik, stabilitas perekonomian, stabilitas keamanan di Kabupaten Nganjuk. Saya bertanggung jawab terhadap itu. Karena kalau sampai di wilayah itu nanti rame, kecuali memang pekerjaannya orang pendemo, tidak tahu lagi. Di Jakarta itu ada EO demo, ada Pak. Mungkin di sini udah mulai melirik ke sana mungkin. Ada EO demo, saya kan pendidikan di Lemhanas itu kan sampingnya istana Wapres. Setiap hari pas saya keluar, pas saya jalan, itu selalu lihat demo di dekatnya Monas. Saya deketi, saya ikut nimbrung di situ. Ternyata ini adalah perusahaan EO-nya demo. Mereka dapat job, mendapat pesanan, mungkin ada yang berminat membuat perusahaan demo. Ini ada. Mereka dapat order 25 juta. Nanti akan gerakkan sekian, sangune, sakmene. Udah dihitung ini. Makanya itu saya berharap kepada para pelaku usaha, tolong komunikasikan kepada para pekerjanya, komunikasi dengan baik, jaga stabilitas dengan baik. Saya yakin kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucap rasa syukur pada Allah dan juga mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Millennial Job Fair tahun 2019 Kabupaten Nganjuk saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat melaksanakan Job Fair. Kepada adik-adik selamat memaksimalkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya Bupati Nganjuk berkenan memukul gong sebagai tanda dibukanya secara resmi Millennial Job Fair di Kabupaten Nganjuk tahun 2019. Mohon berkenan untuk mendampingi beliau Bupati Nganjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten Nganjuk, dan Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, Bupati Nganjuk Bapak Haji Novi Rahman Hidayat SOS MM berkenan memukul gong sebagai tanda dibukanya secara resmi Millennial Job Fair di Kabupaten Nganjuk tahun 2019. 1, 2, 3. Dengan demikian resmilah sudah kegiatan Millennial Job Fair di Kabupaten Nganjuk tahun 2019. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Kami persilahkan. Oke, mohon izin Bapak, semangatnya untuk Nganjuk Nyawiji. Iya. Disampaikan terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya istirahat sejenak. Kami persilahkan. Saja untuk pemotongan kita, tanda dibukanya Millennial Job Fair Nganjuk 2019. Ini adalah persembahan dari
pertama di Nganjuk ini alhamdulillah 2019 ini melaksanakan Millennial Job Fair. Millennial Job Fair yang dilaksanakan di Nganjuk ini menyerap tenaga kerja hampir 4.000 tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang artinya ini peluang bagi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki di dirinya masing-masing. Dan yang mengikuti job fair tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin meningkat. Kemarin hanya kisaran 32, sekarang ini ada 58. Yang artinya dilihat dari sini aja sudah ketahuan bahwa tingkat pertumbuhan usaha di Kabupaten Nganjuk ini sudah mulai meningkat. Dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja untuk tempat usahanya mereka masing-masing. Ini belum termasuk industri yang ada di Kabupaten Nganjuk yang 64 industri nanti akan masuk dengan serapan 50.000 tenaga kerja, belum termasuk itu. Ini adalah murni yang sudah berkembang di tahun ini dan tahun sebelumnya, sedangkan pabrik kan sedang berproses. Yang membuat kenaikan pelamar ini apa? Ya, yang pertama kesadaran daripada anak-anak generasi muda bahwa mereka harus bisa memberikan kontribusinya kepada keluarga dan kepada dirinya sendiri maupun kepada lingkungan. Dan yang kedua, tentunya tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Nganjuk lewat Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan SMA yang ada di Kabupaten Nganjuk Provinsi. Ini memberikan pelatihan-pelatihan dan juga edukasi-edukasi kepada anak-anak generasi muda bahwa Anda itu potensi, Anda itu memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang apabila ini di-up, dilatih, ini bisa bermanfaat. Nah, kesadaran ini yang kami lakukan terus, edukasi-edukasi yang dilakukan ini meningkatkan minat para pemuda untuk tidak lagi duduk di rumah, tapi sudah bekerja, berusaha untuk mencari pekerjaan, untuk meningkatkan produktivitasnya masing-masing. Nah, makanya di Nganjuk ini kurang lebih 14.000 tenaga kerja orang yang nganggur, anak-anak muda. Yang nganggur ini kan macam-macam sebabnya. Kemampuan juga kemauan tidak ada kadang. Kemudian serapannya ini 4.000. Berarti kan sudah mengurangi berapa persen, silakan dihitung ini. Jadi 14.000 dikurangi 4.000. Masih ada PR lagi nanti 10.000. 10.000 ini nanti dengan adanya industri yang masuk ke sini selesai sudah PR Nganjuk nanti. Tinggal bonus demografi yang ada ini bisa memaksimalkan apa enggak itu tergantung dari kita semuanya. Ya. Harapan saya dengan adanya job fair ini tentunya yang pertama tingkat pengangguran di Kabupaten Nganjuk semakin habis, bahkan surplus. Itu yang saya inginkan. Kemudian yang kedua, perputaran perekonomian di Kabupaten Nganjuk semakin meningkat karena dengan adanya produktivitas dari masing-masing pegawai ini semakin baik. Dan yang ketiga yang saya harapkan nanti roda perekonomian di Kabupaten Nganjuk ini semakin berputar, semakin kencang, dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk semakin meningkat. Itu yang saya inginkan.